Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasa Kaila Ismajis dengan NIM 20240140215. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul Sistem Peminjaman Buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya langsung aja menjelaskan bagian saya, yaitu activity diagram menggunakan UML. Saya langsung ke penjelasannya saja karena batas maksimal setiap mahasiswa itu 5 menit. Jadi yang pertama ada slide A. Langkah pertama yaitu daftar akun dan isi formulir peminjaman. Di sini sudah terlihat daftar plan UML dari code ini. Code pertama, mahasiswa di situ disarankan untuk melakukan pendaftaran akun baru jika mereka belum memiliki akun. Memasukkan input nama, NIM, email UMY, serta password UMY. Selanjutnya, dari inputan itu akan dikirim ke sistem peminjaman. Jika berhasil, maka akan login ke sistem dan mengisi isi formulir peminjaman. Selanjutnya, akan dikirim ke sistem. Jika akun tidak berhasil, maka akan menampilkan pesan error. Lalu, dari sistem sendiri itu akan menerima data akun, validasi, dan simpan akun. Terima data formulir peminjaman, periksa kelengkapan data. Jika data tidak lengkap, maka akan mengirimkan notifikasi ke mahasiswa. Itu isi data belum lengkap. Jika data sudah lengkap, maka data akan disimpan. Selanjutnya, ada unggah dokumen dan validasi dokumen buku. Di sini dari mahasiswa akan mengunggah dokumen dari KTM, bukti pendaftaran, serta foto buku. Selanjutnya itu akan dikirimkan ke sistem. Jika dokumen tidak valid, maka akan kembali ke awal. Jika dokumen valid, maka akan berhasil diunggah. Lalu dari sistem peminjaman sendiri itu ada menerima dokumen, cek format dan ukuran file. Jika sudah oke, maka dokumen akan dikonfirmasi ke mahasiswa. Jika belum, maka mahasiswa akan mendapatkan notifikasi untuk meminta perbaikan. Selanjutnya, ada generate data peminjaman dan proses peminjaman. Di sini dari sistem peminjaman itu akan menerima data peminjam lengkap, lalu akan melakukan simpan data peminjaman dan status menunggu konfirmasi, lalu akan mengirimkan generate kode peminjaman. Selanjutnya akan kirim instruksi dan kode ke petugas perpustakaan. Lalu dari petugas perpustakaan akan menerima instruksi dan kode peminjaman, akan menyiapkan buku sesuai data yang diinginkan mahasiswa, lalu akan mengkonfirmasi ke mahasiswa bahwa buku siap diambil. Dari mahasiswa sendiri akan datang ke perpustakaan, tunjukkan kode peminjaman, dan terima buku dari petugas. Lalu ini yang keempat, ada proses pengembalian verifikasi petugas. Dari mahasiswa itu ini setelah mahasiswa sudah mendapatkan buku, setelah rentang tanggalnya sudah habis, maka mahasiswa akan datang untuk mengembalikan buku, serahkan buku ke petugas perpustakaan. Lalu dari petugas perpustakaan akan menerima buku dari mahasiswa, akan mengecek kondisi buku. Jika buku rusak, maka akan menjadi denda. Kirim data denda ke sistem peminjaman. Jika buku terlambat, juga akan masuk ke denda. Jika tidak ada buku rusak atau terlambat, maka status buku dan kembali normal. Dari sistem peminjaman sendiri itu akan menerima laporan pengembalian. Catat data pengembalian denda jika ada, kirim notifikasi ke mahasiswa. Yang terakhir ada pembayaran denda dan cetak bukti. Ini yang terakhir. Di sini mahasiswa akan menerima notifikasi denda atau pengembalian. Jika ada denda, maka lakukan pembayaran denda. Lalu selanjutnya kirim bukti ke sistem peminjaman. Jika tidak, maka akan langsung mencetak bukti pengembalian. Dari sistem peminjaman akan menerima bukti pembayaran atau status bebas denda. Update status peminjaman sama dengan selesai, generate dan tampilkan bukti pengembalian. Dari petugas sendiri akan memverifikasi bukti pengembalian dan arsipkan data peminjaman. Ini adalah activity diagram dari proyek kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Salsabila Ramadhani. Saya dari kelas E, dari kelompok 1 dengan NIM 202401402008. Saya di sini akan menjelaskan tentang state machine diagram, mulai dari pengertian secara umum sampai contoh penerapan dalam sistem peminjaman buku perpustakaan yang sudah dibuat. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu state machine diagram. State machine diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan perilaku suatu objek berdasarkan perubahan keadaan yang dialaminya sepanjang siklus hidup objek tersebut. Diagram ini menunjukkan bagaimana suatu objek berpindah dari satu state ke state lainnya sebagai respons terhadap suatu event atau kejadian tertentu. Setiap state merepresentasikan kondisi objek pada waktu tertentu. Sedangkan transition menggambarkan perpindahan antara state yang dipicu oleh event, kondisi, atau aksi tertentu. State machine diagram biasanya dilengkapi dengan initial state sebagai kondisi awal dan final state sebagai kondisi akhir proses. Diagram ini sangat berguna untuk memodelkan sistem yang memiliki alur proses berurutan, bergantung pada kondisi, serta memiliki perjabangan logika, sehingga membantu dalam memahami, menganalisis, dan merancang perilaku sistem secara lebih terstruktur dan jelas. Sekarang, saya akan melanjutkan ke state machine diagram peminjaman buku yang sudah dibuat. Pada diagram ini, objek utama yang dimodelkan adalah peminjaman buku. Jadi, semua state yang ada menggambarkan kondisi dari suatu peminjaman, bukan kondisi pengguna atau sistem secara keseluruhan. Proses ini dimulai dari initial state yang menandakan bahwa belum ada proses peminjaman yang terjadi. Ketika mahasiswa mulai mengisi formulir peminjaman, sistem berpindah ke state formulir dibuat. Pada tahap ini, data peminjaman masih berupa input data awal dan belum disimpan ke dalam sistem. Setelah formulir tersebut disimpan, sistem masuk ke state formulir tersimpan, yang berarti data peminjaman sudah tercatat dan siap untuk diproses lebih lanjut. Kemudian, ketika buku benar-benar dipinjam oleh mahasiswa, sistem ini berpindah ke state buku dipinjam. Di sini, status buku berubah menjadi sedang dipinjam atau tidak bisa dipinjam oleh pengguna lain. Selanjutnya, sistem mencatat seluruh data peminjaman secara resmi, sehingga seperti tanggal pinjam dan tanggal jatuh tempo, sehingga masuk ke state peminjaman tercatat. State ini merupakan titik penting karena dari sini sistem memiliki dua kemungkinan kondisi atau percabangan. Kemungkinan pertama adalah pengembalian tepat waktu. Setelah buku dikembalikan dan tidak ada masalah, sistem masuk ke state peminjaman selesai, yang menandakan bahwa proses peminjaman telah selesai dengan normal. Kemungkinan kedua adalah pengembalian terlambat. Pada kondisi ini, mahasiswa dikenakan denda sesuai dengan aturan perpustakaan. Setelah mahasiswa membayar denda, sistem berpindah ke denda dibayar. Dan ketika buku dikembalikan, sistem masuk ke state peminjaman selesai. Terakhir, setelah mencapai state peminjaman selesai, diagram ini berakhir pada final state, yang menunjukkan bahwa seluruh proses peminjaman buku telah benar-benar selesai dan sistem siap untuk memproses peminjaman selanjutnya. Kesimpulannya, state machine diagram peminjaman buku ini membantu menggambarkan bagaimana satu proses peminjaman dapat berjalan dalam kondisi yang berbeda, baik pengembalian tepat waktu maupun terlambat. Dengan diagram ini, alur sistem menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami baik oleh pengembang maupun oleh pihak yang ingin menganalisis proses bisnisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Salsabila Ramadhani dari kelas E dengan NIM 2024140208 dari kelompok 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang interaction diagram yang merupakan salah satu bagian dari pemodelan UML pada sistem peminjaman buku perpustakaan yang kami
kami buat. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, saya jelaskan dulu secara umum apa itu interaction diagram. Interaction diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi atau komunikasi antar objek di dalam sistem melalui pertukaran pesan. Fokus utama dari diagram ini adalah menunjukkan siapa berinteraksi dengan siapa, pesan apa yang dikirimkan, dan bagaimana interaksi tersebut mendukung jalannya suatu proses dalam sistem. Jadi, interaction diagram membantu kita memahami bagaimana sistem bekerja. Dari sisi komunikasi antar objek, bukan hanya dari sisi alur aktivitas atau perubahan kondisi. Interaction diagram ini penting karena dalam sistem yang kompleks, sebuah proses biasanya tidak dijalankan oleh satu objek saja, melainkan melibatkan beberapa objek yang saling berkomunikasi. Dengan adanya interaction diagram, pengembang dan pengguna sistem bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana peran masing-masing objek, serta bagaimana alur pesan untuk menyelesaikan suatu proses. Jika dikaitkan dengan sistem peminjaman buku perpustakaan, interaction diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara beberapa objek utama, seperti mahasiswa sebagai pengguna, sistem perpustakaan, petugas, dan basis data. Melalui diagram ini, kita bisa memahami bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan sistem saat melakukan peminjaman, bagaimana sistem memproses data, hingga bagaimana informasi disimpan dan diperbarui di database. Dengan kata lain, interaction diagram melengkapi diagram lain seperti state machine diagram karena tidak hanya menunjukkan kondisi sistem, tetapi juga komunikasi yang terjadi di dalamnya. Interaction diagram sendiri memiliki beberapa jenis yang masing-masing digunakan untuk kebutuhan yang berbeda. Jenis yang pertama adalah sequence diagram, yang digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi antar objek berdasarkan waktu. Diagram ini menekankan urutan pesan dari awal sampai akhir suatu proses. Jenis yang kedua adalah communication diagram, yang lebih menekankan pada hubungan antar objek dan pesan yang dipertukarkan dengan urutan pesan ditunjukkan menggunakan penomoran. Selain itu, terdapat interaction overview diagram yang memberikan gambaran umum alur interaksi dalam bentuk yang lebih sederhana, serta timing diagram yang digunakan untuk menunjukkan perubahan kondisi objek terhadap waktu. Pada sistem peminjaman buku yang kami rancang, interaction diagram digunakan sebagai gambaran bagaimana objek-objek tersebut saling berkomunikasi untuk mendukung proses peminjaman dan pengembalian buku. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing jenis interaction diagram, seperti sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram, akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya oleh teman-teman saya sesuai pembagian tugas. Sebagai kesimpulan, interaction diagram berperan penting dalam membantu memahami alur komunikasi antar objek di dalam sistem peminjaman buku. Diagram ini memberikan sudut pandang yang berbeda dari diagram UML lainnya karena fokus pada interaksi dan pesan, sehingga sistem dapat dianalisis dan dirancang dengan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Hamidah dengan NIM 202401402221. Di sini saya akan menjelaskan communication diagram untuk peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan UMY. Alurnya yaitu mahasiswa mengajukan permintaan peminjaman. Mahasiswa datang langsung ke perpustakaan dan menyampaikan kepada petugas perpustakaan mengenai buku yang ingin dipinjam. Mahasiswa juga memberikan informasi pendukung seperti identitas diri atau kartu mahasiswa agar proses peminjaman dapat dilakukan dengan benar. Masukkan data peminjaman. Petugas perpustakaan menerima permintaan dari mahasiswa, kemudian memasukkan data peminjaman ke dalam sistem perpustakaan, dan yang dimasukkan meliputi identitas mahasiswa, judul buku, kode buku, serta tanggal peminjaman, sehingga semua informasi tercatat rapi dan struktur. Lalu mengecek ketersediaan buku.
Setelah data peminjaman dimasukkan, sistem perpustakaan secara otomatis mengirimkan permintaan ke database buku yang diminta masih tersedia atau sedang dipinjam oleh mahasiswa lainnya. Lalu database mengirim hasil ketersediaan buku. Database buku memproses permintaan tersebut, kemudian mengirimkan informasi kembali ke sistem perpustakaan mengenai status buku, apakah buku tersedia, sedang dipinjam, atau tidak dapat dipinjam. Lalu, konfirmasi buku tersedia. Sistem perpustakaan menampilkan hasil pengecekan ketersediaan buku kepada petugas. Jika buku tersedia, sistem memberikan konfirmasi bahwa peminjaman dapat dilanjutkan. Lalu yang keenam, menyerahkan buku dan bukti peminjaman. Petugas perpustakaan menyerahkan buku yang dipinjam kepada mahasiswa. Selain itu, petugas juga memberikan bukti peminjaman sebagai tanda bahwa buku telah dipinjam secara resmi dan tercatat di sistem. Lalu yang ketujuh, mengembalikan buku. Setelah masa peminjaman selesai, mahasiswa datang ke perpustakaan untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam di petugas perpustakaan. Lalu memasukkan data pengembalian. Petugas menerima buku yang dikembalikan, lalu memasukkan data pengembalian ke dalam sistem perpustakaan. Data ini digunakan untuk mencatat bahwa buku telah dikembalikan oleh mahasiswa tersebut. Lalu yang kesembilan itu memperbaharui sistem buku menjadi tersedia. Sistem perpustakaan secara otomatis memperbaharui status buku di database buku dari dipinjam menjadi tersedia, sehingga buku tersebut dapat dipinjam kembali oleh mahasiswa lainnya. Lalu selanjutnya, konfirmasi pembaruan data. Database buku mengirimkan konfirmasi ke dalam sistem perpustakaan bahwa perbaharuan status buku telah berhasil disimpan dan diperbaharui. Lalu menampilkan status bebas tanggungan. Sistem perpustakaan menampilkan informasi bahwa mahasiswa sudah tidak memiliki pinjaman buku dan dinyatakan bebas dari tanggungan pinjaman. Lalu yang terakhir, memberikan bukti pengembalian. Petugas perpustakaan memberikan bukti pengembalian kepada mahasiswa sebagai tanda bahwa proses pengembalian buku telah resmi dan tercatat di sistem. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Napasari dengan NIM 20240140241. Di sini saya akan menjelaskan interaction overview diagram dari sistem peminjaman dan pengembalian buku yang kami rancang. Oke, interaction overview diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang berfungsi untuk menjelaskan alur interaksi sistem secara menyeluruh, mulai dari proses awal hingga akhir. Diagram ini lebih menekan pada alur logika dan keputusan dibanding dengan detail teknis implementasi. Dengan adanya diagram ini, pengguna maupun pengembang dapat memahami bagaimana sistem bekerja secara umum tanpa harus melihat kode program. Selanjutnya, penjelasan alur awal sistem. Proses pada diagram ini diawali dengan pengguna melakukan login ke dalam sistem. Login berfungsi sebagai tahap autentifikasi untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses sistem merupakan pengguna yang sah. Pada tahap ini, sistem akan melakukan validasi terhadap username dan password yang dimasukkan oleh pengguna. Jika data login tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan login gagal dan proses tidak dapat dilanjutkan. Namun, jika login berhasil, maka pengguna dapat masuk ke dalam sistem dan melanjutkan proses berikutnya.
Selanjutnya, proses peminjaman buku. Setelah berhasil login, pengguna dapat melakukan pencarian dan pemilihan buku yang ingin dipinjam. Sistem akan menampilkan daftar buku yang tersedia beserta statusnya, apakah buku tersebut masih tersedia atau sedang dipinjam. Selanjutnya, sistem memproses permintaan peminjaman buku. Pada tahap ini, sistem akan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan buku serta aturan peminjaman yang berlaku. Jika peminjaman disetujui, maka sistem akan mencatat data peminjaman dan pengguna dapat mengambil buku tersebut. Namun, jika peminjaman tidak disetujui, misal karena buku tidak tersedia, maka sistem akan menolak permintaan peminjaman. Selanjutnya, proses pengembalian buku. Setelah buku dipinjam, pengguna diwajibkan untuk melakukan pengembalian buku sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Pada saat pengembalian, sistem akan memproses data pengembalian dan mencocokkannya dengan data peminjaman sebelumnya. Sistem kemudian melakukan pengecekan apakah pengembalian dilakukan tepat waktu atau terlambat, karena di sistem itu ada batas waktunya. Pengecekan ini sangat penting karena berkaitan dengan aturan denda dalam sistem, karena kita membuat sistem untuk denda juga untuk yang terlambat. Selanjutnya yaitu proses denda. Proses denda itu jika terlambat. Apabila pengembalian dilakukan melebihi batas waktu, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke proses pembayaran denda. Besaran denda disesuaikan dengan lama keterlambatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pengelola. Jika pengembalian dilakukan tepat waktu, maka proses pembayaran denda tidak diperlukan dan sistem langsung melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya itu pembaruan dan penyimpanan data. Setelah dari mulai awal login, memasukkan username dan password, jika berhasil itu bakal langsung masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan memilih buku, minjam buku. Intinya kalau bukunya tersedia, kita bisa meminjam dan harus dikembalikan tepat waktu. Jika tidak, itu nanti ada sistem untuk denda juga. Oke, dan setelah semuanya itu pembaruan dan penyimpanan data. Setelah seluruh proses selesai, sistem akan melakukan pembaruan status buku. Jadi kayak awalnya statusnya dipinjam oleh kita, statusnya tersedia, lalu statusnya diubah jadi dipinjam dan dikembalikan. Dikembalikan tuh berarti status bukunya akan kembali tersedia. Setelah seluruh proses selesai, sistem akan melakukan pembaruan status buku sehingga buku yang telah kita minjam itu yang sudah dikembalikan dapat dipinjam kembali oleh pengguna lain. Selain itu, sistem juga akan menyimpan seluruh data transaksi peminjaman dan pengembalian sebagai arsip. Jadi data-data transaksi kita, tanggal berapa dan apapun itu disimpan, ada datanya buat arsip. Tahap ini penting untuk keperluan pelaporan, monitoring, dan evaluasi pengguna sistem. Oke, dengan adanya interaction overview diagram ini, alur peminjaman dan pengembalian buku dapat dipahami secara lebih jelas, terstruktur, sistematis. Diagram ini membantu dalam perancangan sistem serta mempermudah komunikasi antara pengembang dan pengguna. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ramdania. Saya Ramdani Syafitriani dengan NIM 202401400205. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram, yang dimana sequence diagram ini merupakan sebuah interaksi antar objek secara berurutan berdasarkan waktu, yang dimana diagram ini sering digunakan dalam suatu desain perangkat lunak untuk memvisualisasikan alur pesan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sequence diagram peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan di UMY. Di sequence diagram ini terdiri antar aktor dan partisipan, yang dimana aktornya berupa anggota, partisipannya berupa petugas, buku, peminjaman, dan pengembalian. Baik, kita masuk ke tahap peminjaman buku. Pada peminjaman buku kali ini, sequence diagram dimulai dari proses login yang menentukan boleh tidaknya anggota mengakses layanan. Jika login berhasil, maka
maka anggota akan mengirim permintaan peminjaman buku ID atau ID buku ke petugas. Lalu petugas akan memeriksa status buku dan kuota peminjaman. Di titik ini, diagram memakai fragmen ALT untuk memecah dua kemungkinan penting. Apabila buku tersedia, maka apabila buku tersedia dan kuota anggota belum penuh, petugas memanggil operasi pada objek peminjaman untuk membuat record baru, yaitu isi atribut seperti ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, serta status. Kemudian mengubah status di objek buku menjadi dipinjam menggunakan update status. Hasil akhirnya, anggota mendapat konfirmasi bahwa peminjaman berhasil dengan batas maksimal buku dan lama peminjaman sesuai aturan perpustakaan, yaitu maksimal 5 buku dengan lama pinjaman 10 hari. Namun, jika syaratnya tidak terpenuhi, cabang lain dari ALT menangani penolakan peminjaman tanpa menyentuh objek peminjaman maupun perubahan status buku, sehingga logika bisnis tetap bersih dan terkontrol. Lalu kita masuk ke bagian pengembalian buku. Di pengembalian buku ini kita juga terdiri atas aktor dan partisipan, yang dimana aktornya juga berupa anggota, partisipannya berupa petugas, buku, peminjaman, dan pengembalian. Oke, baik. Di anggota, pada pengembalian buku, pada bagian pengembalian, sekuens diagram menampilkan bagaimana data dari peminjaman dipakai kembali untuk menutup siklus. Anggota memicu proses dengan kembalikan buku atau ID buku. Petugas melakukan pemindaian buku dan mengambil data transaksi yang masih aktif dari objek peminjaman, khususnya tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Data ini lalu dikirim ke objek pengembalian melalui operasi seperti proses pengembalian atau tanggal pengembalian. Dan di dalam objek tersebut dijalankan metode hitung denda atau tanggal kembali dan tanggal pengembalian. Lalu, yang memanfaatkan atribut denda dan tanggal pengembalian. Fragmen total denda lebih besar daripada 0 kembali memecah alur, yaitu jika ada denda, sistem mewajibkan anggota untuk membayar terlebih dahulu dengan bayar denda. Namun, jika tidak, proses lanjut tanpa pembayaran. Setelah kewajiban denda selesai, petugas akan memanggil update status, yaitu tersedia. Lalu status buku akan terubah. Setelah itu, status akan terubah. Dan jika kamu tambahkan, bisa menutup record di peminjaman, misalnya dengan tutup peminjaman, sehingga status buku di sistem kembali tersedia dan transaksi dianggap selesai. Mungkin dari saya, dari diagram sekuens diagram dengan judul peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan di UMY, sudah cukup sampai sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syera Sylvia RB dari kelompok 1 dengan NIM 202401402222. Di sini saya akan menjelaskan tentang timing diagram. Timing diagram itu adalah salah satu jenis diagram interaksi yang ada di UML. Ia digunakan untuk memvisualisasikan perilaku objek atau elemen sistem terhadap batasan waktu tertentu. Timing diagram secara khusus berfokus pada perubahan status atau keadaan, yang dimana status atau nilai sebuah objek berubah seiring berjalannya waktu. Batasan waktu yang dimana menunjukkan kendala waktu yang harus diperbarui antara dua peristiwa. Dan interaksi waktu yang dimana suatu objek bereaksi terhadap perubahan status objek lain dalam kerangka waktu yang terstruktur. Nah, timing diagram ini akan memvisualisasikan urutan interaksi berbasis waktu antara mahasiswa, sistem peminjaman, dan petugas perpustakaan dalam siklus layanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan UMY.
Diagram ini tuh ada mencakup total 8 tahapan utama dari rentan waktu 0 second hingga 70 second. Nah, pada detik pertama, mahasiswa akan mengisi formulir. Jadi ini mahasiswa akan berinteraksi dengan sistem peminjaman. Setelah itu, dia akan memasuki fase menunggu data. Jadi mahasiswa akan menunggu data dari sistem peminjaman. Setelah menunggu data, mahasiswa akan menunggu validasi di detik ke-10. Sistem akan melakukan validasi data terhadap mahasiswa. Setelah mahasiswa dalam status menunggu validasi data, di detik 20, mahasiswa akan berinteraksi dengan peminjaman. Mahasiswa akan mengunggah dokumen. Sistem peminjaman akan merespon dengan status processing atau memeriksa dokumen yang mahasiswa masukkan. Di detik ke-30, sistem peminjaman akan berinteraksi dengan petugas perpustakaan. Setelah dokumen divalidasi, sistem akan menggenerate kode peminjaman yang kemudian akan diteruskan ke petugas perpustakaan kepada mahasiswa. Di detik ke-40, mahasiswa dan petugas perpustakaan akan berinteraksi. Jadi, mahasiswa akan mengambil buku secara fisik. Petugas perpustakaan akan berinteraksi dengan sistem peminjaman, yang dimana petugas akan mengupdate status peminjaman menjadi dipinjam. Di detik ke-50, yaitu fase pengembalian buku. Yaitu ketika mahasiswa mengembalikan buku, dia akan berinteraksi dengan petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan akan memeriksa kondisi buku secara fisik. Lalu di detik ke-60, mahasiswa akan berinteraksi dengan petugas perpustakaan. Jika ada keterlambatan atau kerusakan, mahasiswa akan membayar denda. Petugas perpustakaan akan berinteraksi dengan sistem peminjaman. Petugas akan mengupdate status pengembalian dikembalikan di sistem. Petugas perpustakaan akan berinteraksi dengan mahasiswa. Petugas akan memverifikasi denda jika memang dia terlambat mengembalikan buku lebih dari waktu yang dipinjam, dan memastikan pembayaran dan denda telah selesai dan sesuai. Di detik ke-70, mahasiswa akan berinteraksi dengan petugas perpustakaan. Mahasiswa akan mengakhiri proses dengan selesai. Petugas perpustakaan akan berinteraksi dengan sistem peminjaman, yaitu petugas akan mengupdate status menjadi arsipkan data atau mengarsipkan data peminjaman jika memang sudah selesai, untuk mengarsipkan data peminjaman mahasiswa yang meminjam tadi. Petugas perpustakaan akan berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi petugas perpustakaan akan memberikan konfirmasi akhir, yaitu selesai, kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Relna Pasari dengan NIM 20240140241.
Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem peminjaman dan pengembalian buku yang kami rancang. Oke, pengertian use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu diagram UML yang berfungsi untuk menjelaskan fungsi-fungsi utama sistem serta interaksi antara aktor dan sistem. Diagram ini membantu kita memahami apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem tanpa melihat detail teknis implementasinya. Dengan kata lain, use case diagram menjawab pertanyaan, siapa yang menggunakan sistem dan apa yang bisa mereka lakukan. Oke, aktor dalam sistem. Pada use case diagram ini terdapat dua aktor utama. Yang pertama itu ada pengguna yang berperan sebagai peminjam buku. Yang kedua itu ada admin atau petugas yang berperan dalam mengelola data dan memvalidasi proses dalam sistem. Kedua aktor ini memiliki hak akses dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Use case login. Oke, yang pertama, use case pertama adalah login. Login merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh pengguna maupun admin untuk mengakses sistem. Pada tahap ini, sistem akan memverifikasi data login yang dimasukkan. Jika login berhasil, aktor dapat melanjutkan ke fitur-fitur lain. Namun, jika login gagal, sistem akan menolak akses dan meminta pengguna untuk mengulangi proses login. Oke, yang kedua itu use case peminjaman buku. Setelah berhasil login, pengguna itu dapat melakukan peminjaman buku. Dalam use case ini, pengguna dapat mencari buku yang tersedia, memilih buku, dan mengajukan permintaan peminjaman. Sistem akan memproses permintaan tersebut dengan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan buku. Jika buku tersedia dan memenuhi aturan peminjaman, maka sistem akan menyetujui peminjaman dan mencatat dalam transaksi. Selanjutnya, use case pengembalian buku. Use case berikutnya adalah pengembalian buku. Pengguna melakukan pengembalian buku yang telah dipinjam sebelumnya. Pada tahap ini, sistem akan mencocokkan data pengembalian dengan data peminjaman, termasuk tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Proses ini penting untuk menentukan apakah pengembalian dilakukan tepat waktu atau terlambat. Oke, use case pembayaran denda. Jika pengguna melakukan pengembalian buku melewati batas waktu, maka sistem akan menjalankan use case pembayaran denda. Use case ini bersifat opsional dan hanya terjadi jika terjadi keterlambatan. Kalau enggak, berarti enggak ada denda. Sistem akan menghitung besaran denda sesuai dengan lama keterlambatan, kemudian mencatat pembayaran tersebut ke dalam sistem. Oke. Selain pengguna, admin memiliki use case pengelolaan data buku dan data transaksi. Admin itu dapat menambah, mengubah, dan menghapus data buku serta memantau transaksi peminjaman dan pengembalian. Jadi semua alur yang dilakukan oleh aktor, oleh pengguna itu admin yang ngaturnya. Jadi admin itu yang nambahin, yang ngubah status bukunya yang tersedia atau tidak tersedia, terus ngapus data buku, terus mantau transaksi peminjaman dan pengembalian. Jadi dia tuh yang mantau kita dari awal login sampai peminjaman dan pengembalian buku. Peran admin sangat penting untuk memastikan sistem itu berjalan dengan baik dan data tetap terkelola dengan rapi. Oke. Melalui use case diagram ini, kita dapat melihat fungsi utama sistem, aktor yang terlibat, serta interaksi antara aktor dan sistem secara jelas. Diagram ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem karena menggambarkan kebutuhan fungsional dari sudut pandang pengguna. Jadi pada intinya admin itu yang mengelola sistem tersebut dan pengguna itu yang akan melakukan proses-proses di dalam sistem itu, tapi ada perannya masing-masing di dalam sistemnya. Jadi demikian penjelasan mengenai use case diagram dari sistem peminjaman dan pengembalian buku. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.